Pernah kebayang nggak gimana kalau mindset yang dipakai buat ngebangun pesawat, mesin yang super rumit itu, kita pakai juga buat ngebangun sesuatu yang jauh lebih kompleks, masa depan sebuah negara. Nah, ini dia inti dari cara pandang seorang Ilham Habibie, sebuah pola pikir insinyur sejati yang lihat dunia ini isinya ya, masalah-masalah yang nunggu buat dicarikan solusi terbaiknya. Yuk kita bedah bareng-bareng cara berpikir yang keren ini. Oke, coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana caranya ngetes pesawat sebelum pesawatnya dibuat? Kedengerannya mustahil kan? Tapi justru dari sinilah inovasi modern itu lahir. Gimana kita bisa tahu perilakunya, kekuatannya, bahkan titik lemah sebuah desain sebelum kita buang miliaran rupiah dan ribuan jam kerja buat ngebangun prototipenya? Jawabannya ada di sebuah konsep yang revolusioner. Kita bikin kembarannya di dunia digital. Yap, konsepnya namanya digital twin atau kembaran digital. Bayangin aja kita bikin avatar digital yang benar-benar identik dari sebuah benda fisik. Dengan avatar ini kita bisa loh ngelakuin ribuan jam uji terbang, simulasiin cuaca paling ekstrim, sampai memprediksi di mana retakan bakal muncul. Semuanya di dalam komputer. Ini bukan cuma soal efisiensi ya, ini benar-benar mengubah cara kita berinovasi, nekan biaya gila-gilaan, dan yang paling penting, ningkatin keamanan secara super drastis. Dan, jangan salah sangka ya, konsep digital twin ini bukan hal baru buat Pak Ilham Habibie. Jauh sebelum istilah ini jadi buzzword di Silicon Valley, beliau itu udah meletakkan fondasinya. Nah, makanya yuk kita mundur sedikit, kembali ke akarnya, riset S3 beliau yang jadi cikal bakal dari semua ini. Coba bayangin settingnya awal tahun 90-an. Tantangannya adalah memodelkan getaran sayap pesawat dalam format 2 dimensi. Ini luar biasa rumit. Buat mecahin ini, beliau pakai persamaan Euler, sebuah pilihan cerdas yang menyeimbangkan akurasi matematis dengan biaya komputasi yang waktu itu selangit. Dan alatnya bukan laptop canggih kayak sekarang, tapi superkomputer Cray YMP, salah satu monster komputasi tercepat di dunia pada masanya. Semuanya ditulis dari nol pakai Fortran 77, bahasa pemrogramannya para dewa insinyur kala itu. Ini benar-benar rocket science pada zamannya loh. Nah, bagian ini penting banget buat dipahami. Jadi kita tuh punya 3 dunia buat melihat masalah. Ada model komputer, ini kayak eksperimen di dunia angka. Terus ada terowongan angin, ini eksperimen fisik. Dan terakhir tentu aja dunia nyata, ujian yang sesungguhnya. Yang perlu diingat, baik model komputer maupun eksperimen fisik, itu bukan kebenaran mutlak, tapi cuma cara kita buat mendekati kebenaran. Dan yang menarik kata beliau, kalau hasil komputer dan hasil uji di terowongan angin beda, jangan langsung salin komputernya. Bisa jadi justru eksperimen fisiknya yang punya keterbatasan. Keduanya ini alat, dan insinyur yang hebat tahu kapan dan bagaimana menggunakan kedua alat ini buat ngerti realita. Dan ini nih poin kuncinya. Mereka nggak beli software jadi. Mereka benar-benar bangun semuanya dari nol, from scratch. Pendekatan kayak gini maksa mereka buat paham tiap baris kodenya, tiap asumsi di rumusnya, dan tiap batasan dari model yang mereka buat. Ini namanya pemahaman dari prinsip pertama. Sesuatu yang jujur aja udah langka banget sekarang. Tapi, gimana kalau kita ambil jalan pintas? Gimana kalau kita cuma pakai alat canggih itu sebagai kotak hitam atau black box, tanpa benar-benar ngerti cara kerjanya? Nah, disinilah letak bahaya yang sering kali nggak kelihatan, bahkan di balik kejeniusan sekalipun. Oke, kita lompat ke cerita lain, tapi masih di tahun 90-an. Ada sebuah hedge fund namanya Long Term Capital Management. Isinya, wah, tim impian. Ada 2 pemenang Nobel Ekonomi di dalamnya. Mereka ini bikin sebuah model finansial yang super canggih, yang katanya bisa memprediksi dan manfaatin pergerakan pasar sekecil apapun dengan risiko nyaris nol. Model ini dianggap sempurna. Kebayang nggak? Cuma dalam beberapa bulan, mereka udah berhasil ngumpulin miliaran dolar, bahkan sebelum beroperasi penuh. Model mereka ini dipuja-puja, dianggap kayak mesin cetak uang yang mustahil gagal. Mereka punya keyakinan 100% sama si kotak hitam jenius yang mereka ciptakan. Emangnya apa yang bisa salah kan? Ternyata ada. Ada satu asumsi kecil, satu kelemahan tersembunyi di dalam model mereka yang nggak mereka sadari. Dan kesalahan kecil inilah yang memicu kehancuran yang spektakuler. Dampaknya begitu besar sampai nyaris ngeguncang seluruh ekonomi global. Ini pelajaran yang mahal banget. Sepinter apapun kita, kalau kita pakai alat tanpa paham batasannya, akibatnya bisa fatal. Nah, cerita kegagalan para jenius tadi, itu ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Ke perbedaan filosofis yang fundamental. Yaitu, gimana sih seharusnya cara kita mandang dunia? Dan inilah adalah bedanya cara berpikir seorang ilmuwan dengan seorang insinyur. Seperti yang sering banget diucapkan oleh almarhum B.J. Habibie, ilmuwan itu mencari kebenaran, sedangkan insinyur mencari solusi. Maksudnya gimana? Ilmuwan itu didorong rasa penasaran buat ngerti dunia apa adanya.
Sementara insinyur, mereka itu pragmatis. Mereka didorong untuk ngebangun dunia seperti apa yang bisa ada. Mereka nggak nyari jawaban yang sempurna, tapi solusi terbaik yang bisa diwujudkan dengan segala keterbatasan yang ada. Oke, sekarang coba kita tarik mindset insinyur yang fokus pada solusi ini ke skala yang jauh lebih besar, membangun sebuah negara. Gimana cara kita ngerancang masa depan Indonesia dengan pola pikir ini? Kita bisa ngaca ke negara kayak Jerman misalnya, kekuatan ekonomi mereka itu bukan dari sumber daya alam. Mereka hampir nggak punya malah. Kekuatan mereka itu ada di 3 pilar, penguasaan teknologi yang mendalam, basis industri yang kokoh, dan yang paling penting, hubungan yang erat banget antara kampus dan industri. Di sana, lulusan S3 terbaik itu nggak melulu jadi dosen, justru mereka yang jadi tulang punggung R&D di pabrik-pabrik. Jadi, kalau kita mau menuju Indonesia emas, kita butuh reindustrialisasi yang cerdas. Resepnya gimana? Pertama, kita harus lepas dari kutukan sumber daya alam. Fokusnya bukan lagi cuma hilirisasi, tapi kreasi. Kedua, kita harus benar-benar menguasai teknologinya, punya hakinya sendiri, bukan cuma jadi tukang rakit produk luar. Dan yang ketiga, kita wajib banget ngejembatanin gap antara kampus sama pabrik, biar ekosistem inovasi kita tumbuh dari dalam. Ujung-ujungnya, semua obrolan kita soal teknologi, industri, dan kemajuan bangsa ini akan bermuara pada satu persamaan akhir yang sangat fundamental. Ini adalah paradigma yang dirumuskan oleh B.J. Habibie di ICMI. Sebuah persamaan yang menyeimbangkan segalanya, keseimbangan antara iptek dan imtak. Gini bunyinya, ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa iman dan takwa itu berbahaya. Kita bisa menciptakan kehancuran. Sebaliknya, iman dan takwa tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak berdaya, kita nggak akan bisa maju. Keduanya harus jalan bareng, seimbang, dan nggak bisa dipisahkan. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir, yang mungkin justru yang paling penting dari semuanya. Kalau kita mau membangun masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi, mana yang harus kita dahulukan? Pengetahuan teknisnya, atau kearifan untuk menggunakannya? Ilmu, atau adab? Coba kita renungkan.